اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sudah membaca banyak bab dari kitab ini, dan terakhir di pertemuan yang lalu kita menyelesaikan bab wirid. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana pentingnya meningkatkan keyakinan di sisi Allah dan diajarkan caranya meningkatkan keyakinan itu, kemudian memperbaiki niat, kemudian memperbaiki taubat, dan kemudian mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Dengan cara apa? Dengan cara membiasakan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Itu yang dinamakan wirid. Wirid itu ada wirid sholat, ada wirid membaca Al-Quran, ada wirid membaca fikir, ada wirid menuntut ilmu, ada wirid tafakkur, dan ini sudah kita selesaikan di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke bab baru. Faslun qala al-musannifu wa nafa'na bihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bitamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami biha. Beliau mengatakan, hendaklah kalian atau wajib bagi kalian wajib haruslah kalian. Alaika itu berarti kalian itu harus, seperti yang disebutkan di mukadimah kitab ini. Beliau mengatakan, saya akan memulai berperintah dengan wa alaika. Kata beliau, kalau saya memulai perintah di kitab ini dengan wa alaika, harus bagi kamu atau wajib bagi kamu, ketahuilah di situ, kamu di situ aku kembalikan kepada diriku dan kepada siapa yang membaca kitab. Kalau tidak salah di mukadimah beliau mengatakan seperti itu. Nanti kita ulangi lagi. Wa alaika, harus bagimu, wajib bagimu, bitamassuk, agar berpegang teguh pada apa? Bil kitabi was sunnati wal i'tisami biha, dan memegangnya kuat-kuatnya pisau. Memegangnya kuat-kuat artinya tidak ditukar dengan apapun, tidak dilepas sedikit pun, dan dijadikan pegangan hidup yang paling pokok, yang paling dasar di dalam kehidupan kita sampai nyawa berpisah dari jasad kita. Itu namanya i'tisam, berpegangan dengan kuat. Bil kitab was sunnah, yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Quran, dan as-sunnah yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah dalam ilmu fikih atau sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah itu bisa bermakna jika dilakukan. Kalau di ilmu fikih, sunnah itu bermakna jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau di dalam ilmu hadis, yang dimaksud sunnah di sini adalah segala ucapan, perbuatan, dan pernyataan dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan dengan sunnah. Nah, kalau kita mau selamat, maka hiduplah berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi di samping kita mau mengkaji Al-Quran, kita itu juga harus mengkaji hadis Rasulullah SAW supaya kita bisa selamat. Sebab tidak ada yang bisa menjabarkan Al-Quran kecuali Nabi, dan menjabarkan
Al-Quran terdapat di dalam ucapan dan perbuatan serta pernyataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya Sayyidah Aisyah mengatakan karena khuluqul Quran, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad itulah Al-Quran yang berbicara, Al-Quran yang berjalan. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak bisa berpegang teguh hanya kepada Al-Quran melalaikan sunnah, ingkar sunnah ya. Ada orang yang ingkar sunnah, maunya kalau dari Al-Quran, dari sunnah saya tidak mau. Nah, kamu bisa tahu Al-Quran dari mana? Kalau tidak dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Tahunya dari mana kalau tidak dari sunnah Nabi Muhammad SAW? Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, tahunya dari mana kalau tidak dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hal-hal lain terlalu banyak, sebab Al-Quran itu tidak menjelaskan agama secara rinci. Al-Quran itu menjelaskan agama, jalan hidup secara global, jalan hidup secara global, menjelaskan tabiat yang baik dan tabiat yang buruk, menjelaskan yang hak dengan yang batil, menjelaskan sekelumit tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dijabarkan melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang bisa menjabarkannya. Jadi mustahil seseorang Muslim hanya mau berpegang kepada Al-Quran tapi meninggalkan Sunnah. Mustahil. Sebab yang dia jalankan itu pasti sumbernya dari Sunnah juga, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kalian berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah. Fa'innahuma, karena keduanya Alkitab dan As-Sunnah itu dinullahil qawimi wa siratihil mustaqimi. Fa'innahuma dinullah al-qawim wa siratuhu al-mustaqim. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah itulah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus dan jalannya yang mustaqim, yang lempeng, yang lurus. Al-Qawim itu yang lempeng, Al-Mustaqim itu jalan yang lurus. Jadi kalau mau tahu agama Islam itu apa? Agama Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Dari mana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari siapa lagi? Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Dari sahabatnya, sahabat sudah tidak ada. Dari tabi'in, tabi'in sudah tidak ada. Dari tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada. Dari pewaris mereka. Yang pasti dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi Muhammad dan para sahabatnya, juga ahlul baitnya, juga para tabi'in, pewaris mereka ini akan hidup di sepanjang zaman. Nah, siapa itu pewarisnya? Mereka itulah orang-orang yang pemahamannya lurus terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya mereka memiliki ilmu yang mantap terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mereka juga memiliki beribadah, memiliki ibadah yang istiqomah, tidak meninggalkan ibadah. Banyak orang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Nah, ciri-cirinya pewaris yang pemahamannya lurus, ilmunya mantap, dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Yang ketiga, dia berakhlak baik. Mulutnya baik, matanya baik, telinganya baik, tangannya, perutnya, kemauannya, kakinya, semua berbuat kebaikan di muka bumi. Tidak menyakiti siapa-siapa, tidak merampas haknya siapa-siapa. Kalau mereka hidup orang seperti ini di zaman ini, ya Allah, sudah sangat langka sekali ya. Tapi mudah-mudahan Allah memperbanyak manusia-manusia yang mewarisi Nabi Muhammad Sallallahu
kampung ini nanti pewaris Nabi Muhammad SAW yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa menjadi pelita di dalam gelapnya kehidupan. Sebab pewaris yang benar itu ada, yang kedua itu juga ada. Loh kok kenapa seperti ini? Ya sudah memang ini fitnah, zaman fitnah, kita juga harus berhati-hati. Oh, Ustaz, saya mau belajar sendiri dari Al-Quran dan hadis. Sesat. Kalau kamu mau belajar sendiri, menggali Al-Quran dan hadis sendiri, ditakutkan kamu juga bisa sesat. Kamu sudah punya kemampuan atau belum untuk menggali Al-Quran dan hadis? Kalau kamu gali sendiri Al-Quran dan hadis, akhirnya nanti kamu menafsirkan sesuai dengan ilmu yang tidak berkapasitas untuk menggali Al-Quran dan hadis. Akhirnya timbul hukum-hukum baru yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan oleh Al-Quran, dan juga bertentangan dengan ijma' ulama. Kita mazhab Syafi'i khususnya tidak boleh mencetuskan hukum yang bertentangan satu dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ulama sudah sepakat, kamu terus di zaman ini muncul mencetuskan ilmu baru yang bertentangan dengan mereka, kamu ini siapa? Ulama itu siapa? Orang zaman sekarang ini baru menguasai ilmu satu lembar, dua lembar, sudah berfatwa, fatwanya menentang kesepakatan ulama di zaman dulu. Dianya tidak memiliki ilmu yang cukup, sikap waroknya juga tidak ada. Warok itu tidak berhati-hati dalam mencetuskan hukum, tidak punya sikap warok, bahkan mungkin dia masih bergelimang dengan maksiat atau mendalik, dan dia mencetuskan hukum yang bertentangan dengan kesepakatan ulama-ulama terdahulu yang memiliki ilmu mumpuni dan memiliki sikap warok di dalam beragama. Nah, ini orang yang seperti ini berbahaya. Apalagi kalau kemudian diikutinya pengikut, sangat berbahaya. Mau melawan, menandingi ulama-ulama terdahulu. Kata pepatah Arab, hai kambing yang tanduknya kuat. Ini saya terjemahkan aja ya. Hei kambing yang punya tanduk kuat, jangan kau seruduk gunung yang lebih kuat dari mana. Ada gunung yang satu, gunung kuat. Kambing ada punya akal ya. Kepalanya diseruduk di sini seruduk ya. Seruduk, nyeruduk kepalanya itu nyeruduk gunung yang kuat. Kesian kepala kamu. Artinya kepala gunungnya tidak mungkin roboh, tapi kepala kamu nanti yang pecah. Kepala kamu yang pecah. Itu ungkapan bagi seseorang yang ilmunya baru 1-2 lembar melawan ilmunya kesepakatan ulama yang kokoh seperti ini. Dia sedang membinasakan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Dan kita harus berhati-hati di zaman ini. Jangan cuma kita saja, anak-anak kita juga harus kita selamatkan. Kita ikat anak-anak kita ini dengan orang-orang yang mewarisi Nabi Muhammad SAW. Mewarisi ilmu akhlak, ya, ilmu akhlak sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita semua. Amin. Man akhadha bihima, siapa yang berpegang kepada dua hal ini? Apa dua hal ini? Alkitab dan As-Sunnah. Salimah wa ghanimah wa rasyada wa usima. Ya, keempat. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, satu, dia akan selamat. Akan selamat. Dunia ini banyak ujiannya. Siapa yang tidak selamat, dia tergelincir kepada hal-hal yang bisa membinasakan dia. Kita tidak bicara bencana tsunami, bencana banjir, kebakaran, COVID.
bencana yang kecil. Bencana yang kecil. Kemarin ada berita COVID, jutaan orang yang mati dalam waktu yang singkat. Itu bencana yang sangat kecil sekali. Sebab orang yang terkena bencana fisik, kalau dia mati, ujung-ujungnya dia meninggalkan apa? Kalau mati, yang ditinggalkan apa? Dunia. Dunia ini nikmat enggak? Nikmat enggak dunia ini? Enggak ada nikmatnya apa? Sakit, makan banyak sedikit perut mules, makan sambal sedikit asam lambung naik. Dunia enggak ada nikmatnya sama sekali. Tua sedikit, makan oleh rambut, hidup kelamaan, harus pakai gosokan ini. Gigi mulai sakit, lubang di sini ditambal, banyak sebelah situ. Dunia ini isinya penyakit. Isinya penyakit dunia ini. Gak ada nikmatnya sama sekali. Loh, ada nikmatnya, tapi nikmatnya berujung sakit. Nikmat dunia ini semua berujung bosan atau sakit. Jadi kalau ada orang kena COVID, penyakit fisik apapun, dia mati. Ujung-ujungnya dia hanya meninggalkan dunia yang memang tempatnya tidak ada ruginya. Orang mukmin, orang beriman kalau mati itu tidak rugi, karena dia hanya meninggalkan negeri yang penuh penyakit. Makanya Rasulullah SAW doanya, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Doanya Rasul, ya Allah jadikanlah kematian itu tempat peristirahatan kami dari segala keburukan. Karena orang yang beriman itu ketika Israel datang itu berarti waktu dicabut rohnya dia sembuh dari perut mules, sembuh dari jantung, sembuh dari penyakit ginjal, sembuh dari telinga yang sudah tidak dengar, sembuh dari mata yang mulai rabun, sembuh dari kepala migrain, sembuh semua, tidak ada sakit lagi. Bahkan sembuh dari kamar mandi, sembuh dari buang air kecil. Dia kotor semua isinya. Nah, orang beriman kalau dia kotor, dia mengalami kesembuhan ini. Jadi kalau ada wabah, ekonomi merosot apa ini? Kamu punya ujung-ujungnya bukan ada. Tapi bencana yang sebenarnya, ketika kita tidak selamat dari wabah Tuhan, itu bencana yang sebenarnya. Walaupun badan kita sehat, anak-anak kita sehat, bersyukur semuanya, matanya seger, telinganya seger, tapi kalau terkena wabah rohani, itulah orang yang tidak selamat ini. Alhamdulillah, dan kita selamat dari wabah rohani ini. Wabah rohani ini penyelewengan akidah. Wabah rohani ini pengaruh maksiat. Wabah rohani pengaruh mengajak nafsu kita untuk menguasai diri kita. Wabah rohani pengaruh sifat-sifat yang dulu sehingga kita jadi sombong, jadi takabur. Padahal tadinya ketika saya tidak kumpul dengan orang itu, saya ini orang itu biasa waktu berjahat, kumpul dengan orang yang salah, pergaulannya salah, jadi sombong, jadi pamer, jadi hasad, mulutnya jadi keluar kata-kata mencaci orang. Dulu sebelum kenal orang itu, mulutnya terjaga. Ini bencana, tidak selamat dari bencana yang alhamdulillah. Bagaimana caranya kita supaya selamat dari bencana? Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Nah, orang yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah salim, selamat dia dari hal-hal yang bisa mencelakakan dia. Dan bukan cuma selamat, wa ghanim. Ghanim ini beruntung, dapat keuntungan. Bukan cuma selamat, tapi dia dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya ketentraman hidup, hidupnya nyaman, tidak gampang stres, karena dia pegangan Allah. Tapi kalau pegangannya
broadcast sama surat kabar sudah ada yang namanya WhatsApp sama Instagram sama YouTube ya stres. Pegangan itu Al-Quran sama hadis. Kalau pegangan Al-Quran dan hadis, batin nyaman terserah di dunia ini dan nanti di akhirat dia bukan cuma sekedar selamat dari neraka, tapi dia punya kedudukan di surga. Betul. Kemudian warasyad, segala tingkah lakunya, ucapannya itu berdasarkan petunjuk. Dapat petunjuk, sehingga dia kalau bicaranya atas dasar petunjuk. Kalau berbuat, perbuatannya atas dasar petunjuk, karena dia selalu berpegang kepada Al-Quran dan tidak gegabah. Ucapan dia tidak pernah mengucapkan sesuatu tanpa dasar, tidak pernah bertindak tanpa dasar, semuanya berpetunjuk. Wa Husin itu dari rizqah, dan dia juga akan terjaga dari kebatilan, terjaga dari kesesatan, terjaga dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari perbuatan maksiat, karena dia selalu berdekatan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang hidupnya tidak terjaga dari maksiat, tidak terjaga dari dosa-dosa. Alhamdulillah. Semua itu kuncinya adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa man hada anhuma, siapa yang membelakangi, berpaling dari keduanya, siapa yang melepas keduanya, melepas Al-Quran dan As-Sunnah, atau menentang Al-Quran dan As-Sunnah, kebalikannya tadi, akan sesat hidupnya sesat. Jalan harusnya lurus, dia berkemana? Sesat. Harusnya ini yang ditempuh, sholat, ngaji, sedekah, puasa, haji. Dia pilih jalan yang lain. Oh, harusnya kalau haji itu pergi ke Mekah sana haji, haji di tanah air lebih aman. Susah, ya. Susah, karena dia tidak berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah. Sama yang terjadi dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani karena dia tidak berpegang dengan Injilnya, dirubah-rubah Injilnya disesuaikan dengan kemauan dia. Akhirnya dia sesat. Yang lebih parah lagi orang-orang Yahudi, Injilnya dibolak-balik sehingga dia menjelekkan Allah, menjelekkan nabi-nabi mereka, sampai berani membunuh nabi-nabi mereka. Bukan cuma sesat dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan di setiap Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Yang berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tiru jalan hidupnya. Oh, saya tidak bisa mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya sudah, jalannya orang-orang yang bisa mempelajari Al-Quran dan hadis itu jalannya seperti apa? Kamu pilih. Nanti kamu hidupnya akan seperti mereka. Kamu tidak bisa mengkaji Al-Quran, tidak bisa mengkaji hadis. Kumpul sama orang yang bisa mendalami Al-Quran dan hadis, cara bicaranya ditiru, perbuatannya ditiru, sholatnya ditiru. Ya nanti kamu seperti orang yang mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan hadis. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atau sesat. Kalau sudah sesat, wanadim akan menyesal, wahalak akan binasa, wamusim
tidak rusim tapi musim. Kalau musim itu terjadi, kalau musim patah, terputus, jalannya terputus, tidak ada, hidupnya ini terputus semua berdasarkan nafsu dan logika, terputus dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Faj'alhuma hakimina 'alaih. Oleh sebab itu, jadikanlah keduanya Al-Quran dan hadis itu hakimina 'alaika wa mutasarrifina fika. Jadikanlah Al-Quran dan hadis itu hakim di dalam hidup kamu, menghakimi hidup kamu dan mengarahkan hukum-hukum yang mutasarrifin, berkehendak berbuat terhadap dirimu. Jadikanlah Al-Quran dan hadis itu mutasarrifin, berdampak kepada hidupmu, karena dia menjadi hakim di dalam hidup. Bukan kamu yang jadi hakimnya Al-Quran dan hadis. Orang yang membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian menafsirkan Al-Quran dan hadis itu sesuai dengan kemauan dirinya, dia tidak akan mendapat petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Kenapa? Sebab dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai hakim dirinya, tapi dia menghakimi Al-Quran. Orang yang akan mendapat petunjuk dari Al-Quran dan hadis adalah orang-orang yang objektif. Letakkan Al-Quran, apa kata Al-Quran diikuti, bukan Al-Quran mengikuti apa kata dirinya. Nah, orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai hakim, dia akan menjalankan perintahnya Al-Quran dan akan menjauhi apa yang dilarang Al-Quran, bukan menjadikan Al-Quran mengikuti perintahnya dan menjadikan Al-Quran melarang hal-hal yang dia tidak suka saja. Yang suka jangan dilarang. Nah, orang yang mengikuti Al-Quran, perintahnya Al-Quran, tidak menerjang larangannya Al-Quran, berarti dia mengikuti perintah Allah, tidak menerjang larangan Allah. Itu yang akan dapat petunjuk dari Al-Quran. Itu orang yang bertakwa. Makanya di dalam ayat dari Al-Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk kita. Buat siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran menghakimi hidupnya, berdampak isi Al-Quran itu di dalam hidupnya. Warja' ilaihima fi kulli amrika, dan kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu setiap perkara di dalam hidupmu, mumtatilan liwasiyatillah wa wasiyati rasulih. Kamu selalu mengikuti nasihat-nasihat Allah, wasiat Allah dan wasiat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud dari menjadikan Al-Quran menghakimi hidup kita. Seperti yang kita jelaskan tadi. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulil amri dari kalangan kalian, yaitu orang-orang yang menjadi pemimpin atau menguasai, atau orang-orang yang mengetahui hukum-hukum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, tapi jika kalian ini saling berselisih dalam satu masalah, dalam kehidupan kalian saling berselisih, ada salah paham, ada perbedaan, ada sengketa, supaya selamat, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan kepada Ar-Rasul. Bagaimana mengembalikan perselisihan itu kepada Allah dan kepada Ar-Rasul? Mengembalikan kepada Al-Quran dan mengembalikan kepada hadis Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini ada satu perbuatan yang saya tidak paham, boleh atau tidak ini saya lakukan, atau boleh atau tidak saya tinggalkan, kebingungan, atau saya berselisih dengan teman saya. Apa yang harus saya lakukan? Kembalikan kepada Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada larangannya, tinggalkan. Kalau tidak ada larangannya, ya berarti kamu boleh melakukan. Atau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada larangannya, jangan kalian lakukan karena Rasul melarangnya. Larangan Rasul itu bersumber juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada larangannya, berarti boleh kalian lakukan. Kalau diperintah, berarti bisa jadi fardu, bisa jadi sunnah. Kalau dilarang, hukumnya haram atau bisa juga makruh. Faruddu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau sudah tidak mau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, keputusannya sudah bukan dari Al-Quran dan hadis lagi. Dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Itulah yang keputusan yang paling baik dan paling benar, penjabarannya yang paling benar dan paling baik. Wa ma'na qawlihi farudduhu ila Allahi wa Rasul ay ila kitabi was sunnah. Makna dalam ayat ini, kembalikan segala permasalahan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana saya mau tanya kepada Allah? Mau tanya kepada Allah bisa ya? Atau mau tanya kepada Rasul? Rasul sekarang sudah disemayamkan di kota Madinah. Gimana saya mau ngobrol dengan Rasul? Bagaimana saya mau bicara ke Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau mau berdialog dengan Allah, buka Al-Quran. Kalau mau berdialog dengan Rasulullah, buka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dimaksud faruddu ila Allahi wa Rasul. Wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bima in i'tasamtum bih lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati." Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian dengan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, ini tasamtum bih." Kalau kalian berpegang teguh kepada sesuatu tersebut yang ingin aku wasiatkan kepada kalian, lan tadillu abadan. Ya, lan tadillu abadan. Maka selamanya kalian tidak akan sesat. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kalian tidak pegang kuat wasiatku ini, pasti kalian akan menjalani hidup sesat. Pasti akan sesat dalam menjalani hidup. Kalau kalian sesat, nanti nyesel kalian, sakit di mana-mana. Harusnya kalau kalian itu pegang wasiat Nabi, hidup kalian itu enak, anak-anak kalian juga enak, keluarga kalian enak. Tapi karena kalian membuka celah longgar untuk melepaskan wasiat Nabi ini, maka kalian dapati sakit di mana-mana di dalam hidup kalian. Ada celah setan merusak hidup kalian, merusak perasaan kalian, mempermainkan perasaan kalian, merusak sifat-sifat kalian. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian longgar pegangannya terhadap wasiat Nabi ini. Lan tadillu abada, ada kata lan dan diakhiri abada. Lihat ya, Nabi ini mengatakannya lan tadillu, sama sekali tidak akan pernah. Lan itu artinya sama sekali mustahil kalian sesat, abadan ditambah abadan, selama-lamanya.
Apa itu wasiat Nabi yang harus kita pegang? Kita Allah, pertama kita Allah Al-Quran. Apa yang dimaksud berpegang kuat-kuat? Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merenungi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu memegang Al-Quran kuat-kuat. Kalau cuma buat baca saja itu belum memegang kuat-kuat. Makanya ada orang hafal Al-Quran, ini orang hafal Al-Quran tapi kok maksiat? Ini belum memegang kuat-kuat. Pembunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, hafid Quran. Apa Al-Quran 30 juz, tapi pembunuh khalifah yang keempat waktu sholat subuh itu. Sayyidina Ali masih jadi imam, Allahu Akbar. Kalau tidak salah di rakaat pertama dia lari dari belakang, dipukul kepalanya sampai ini dengan pedang sehingga darahnya muncul sampai membasahi jenggot, jatuh tumbang Sayyidina Ali. Padahal itu azan subuh dia tidur yang membangunkan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu membangunkan calon pembunuhnya sendiri, namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya hafal Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Saya setiap hari baca Al-Quran 10 juz, kamu amalkan enggak? Diamalkan apa enggak? Enggak, dia belum berpegang kepada Al-Quran. Harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wa sunnati, dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu bukan sekedar dibaca, diatapkan dari awal sampai akhir, syaratnya ini dibolak-balik, dikuasai, dicatat, diamalkan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak diamalkan, ya kamu belum berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan As-Sunnah agama Islam itu bukan bahan seminar. Orang zaman sekarang ini asyik mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, mengkaji Al-Quran dan hadis dijadikan bahan seminar di mana-mana, bahan diskusi di mana-mana, bahan perdebatan. Setiap ketemu bahan perdebatan di dunia maya, bahan perdebatan di media sosial. Saya yang paling benar, dalil kamu yang tidak kuat. Asyik menguasai dalil, saya lebih menguasai dalil ayat, saya lebih menguasai dalil hadis, menjatuhkan orang lain melalui ayat dan melalui hadis, tapi yang mengamalkan nol. Tidak ada yang mengamalkan. Sehingga Al-Quran dan hadis ini hanya sekedar huruf-huruf yang dibaca untuk kenikmatan intelektualitas. Sudah, intelektualitas, hafal, selesai. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak zaman sekarang hanya puas anaknya sampai hafal di hadis, hafal di ayat Al-Quran. Selesai, habis itu tugas saya selesai. Belum selesai tugasnya. Menghafalkannya itu lebih penting daripada menghafalkannya. Bukan sekedar dihafal. Atau sudah cukup anak saya makhraj Al-Qurannya sudah benar, selesai tugas saya. Ya Allah, itu baru TK saja belum selesai makhraj huruf. Yang paling penting itu mengamal. Saya tidak mengatakan belajar makhraj huruf itu buruk, tidak penting. Menghafal Al-Quran dulu tidak penting, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tapi jangan berhenti sampai di sana. Karena Al-Quran dan hadis ini pegangan, bukan sekedar kekuasaan intelektual, tapi way of life, jalan hidup yang kalau kita tinggalkan, kesesatan itu akan menghampiri kita dan keluarga kita. Nah, ini pentingnya kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan mengenai pembahasan. Nah, itu kemudian nanti yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nanti akan kita pelajari insya Allah di pertemuan akan datang.
أننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واسلل لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سني بالمصطفى رسولي نحظى بكل سني بالمصطفى رسولي نحظى بكل سني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصفي صحبه والحمد لله بالبدء والثناء